Tema renungan kita saat ini adalah bersekutu dengan Tuhan, dibawakan oleh Bapak Stefanus Sukamto. Sahabat Mentari yang kami kasih di dalam Tuhan, ketemu lagi dengan kami dalam program Mentari. Sebagai kelanjutan dari yang lalu, kita sekarang mau berbicara tentang waktu teduh. Marilah kita sebelum mulainya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau Allah yang setia, yang memberikan kehidupan kami untuk senantiasa bergaul dengan Engkau. Pada saat ini kami akan berbicara tentang waktu teduh. Biarlah kiranya Engkau berkati sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang saya kasih, kita hari ini berbicara waktu teduh. Yaitu waktu di mana seseorang mengadakan persekutuan pribadi dengan Allah melalui firman Allah dan melalui doa. Melalui waktu teduh dengan membaca firman Allah, maka kita boleh mendapatkan suatu contoh yang harus diikuti. Suatu teguran dari Allah yang perlu kita buang mengenai dosa kita. Atau teladan yang perlu kita ikuti, jejak-jejak nabi-nabi dan jejak Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara Mentari, peliharalah persekutuan dengan Tuhan melalui kehidupan membaca firman Allah. Yang kedua, persekutuan ini juga dilakukan melalui doa. Doa adalah napas rohani. Doa adalah napas yang harus kita tarik hari-hari, waktu demi waktu, menghisap udara, mengeluarkan udara untuk kehidupan kita. Saudara perlu bernapas dengan teratur, bernapas dengan baik, sehingga kehidupan rohani kita juga diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat contohnya di Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Yesus, utusan Allah, anak Allah, firman yang hidup, masih memerlukan pergaulan, persekutuan dengan Bapa di surga melalui waktu teduh. Waktu di mana seseorang, dalam hal ini pribadi Yesus, melakukan pertautan dengan Allah Bapa di surga. Itu sebabnya ini keteladanan bagi kita, bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi dan berdoa di tempat yang sepi dan terpencil. Supaya apa? Tidak terganggu. Oleh sebab itu, dalam kita melakukan waktu itu, ambillah tempat yang betul-betul tidak mengalami gangguan. Tempat yang betul-betul nyaman bagi saudara, dan tempat yang betul-betul memberikan inspirasi. Di situ tidak ada gangguan apapun, tetapi sungguh-sungguh kita menggumuli firman Allah dan kebenarannya, dan firman Allah itu akan menjadi makanan kita, dan firman Allah itu akan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan, memberikan petunjuk membersihkan kehidupan kita dari dosa, dan memberikan kepada kita pendidikan tentang hal kebenaran. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius. Mari kita lihat bahwa Alkitab mengatakan apa gunanya firman Allah itu. Maka kita melihat di dalam 2 Timotius ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yang demikian, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi saudara. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk, yang pertama, mengajar saudara dan saya tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah. Untuk menyatakan kesalahan saudara dan saya di dalam pergaulan hidup, di dalam pergaulan dengan Allah, laku kehidupan kita di hadapan Allah yang salah, maka Allah melalui firman-Nya menyatakan kesalahan. Dan juga untuk memperbaiki kelakuan saudara dan saya,
melalui firman Allah dikoreksi untuk memperbaiki atas dari sebelumnya menjadi sesudah kita bersama dengan Kristus. Dan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya dididik di dalam kebenaran Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan lupa lakukan waktu teduh, waktu persekutuan dengan Allah secara pribadi tiap-tiap pagi. Daniel juga meskipun diperintahkan oleh raja tidak boleh menyembah ilah, tetapi harus menyembah Allah, menyembah raja. Maka pada waktu hamba-hamba raja itu melihat Daniel tidak taat kepada raja, tetapi dia melakukan ritualnya menyembah Allah dengan benar, dilaporkan kepada raja dan akhirnya dia dibuang di kandang singa. Apa yang terjadi? Allah memperhatikan Daniel dan Daniel tidak gosong apapun di dalam tubuhnya. Dia tetap hidup dan raja itu menjadi percaya bahwa Allah Daniel ada Allah yang benar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sahabat mentari yang saya kasih, marilah kita memelihara kehidupan kita bersama dengan Allah melalui waktu teduh. Karena Allah mengasihi kita, Allah memperbaiki kelakuan kita, Allah mencoba untuk tetap menolong Anda mengikuti ketetapannya, mengikuti peraturannya, melakukan perintahnya. Itulah yang dikehendaki Allah dan yang akan menyenangkan Allah. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah memanggil saudara di dalam Yesus Kristus untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan anaknya, Tuhan kita, dan dia tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, meskipun pendek, tapi kami boleh meyakini bahwa Engkau memerintahkan kepada kami untuk mengikuti ketetapan-Mu, peraturan-Mu, dan perintah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hikmat kepada kami, berikan niat dan kesetiaan kepada kami untuk melakukan persekutuan dengan Engkau tiap-tiap hari dan tiap pagi. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami dan sahabat mentari untuk kami hidup lebih baik dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.